Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya didampingi oleh seseorang yang sangat ganteng, sangat imut. Siapa dia? Dia adalah Fatih. Hari ini kita akan mengajar bersama Fatih, ya. Jadi tonton terus video ini sampai akhir dan pastikan kalian telah menyediakan seluruh kebutuhan kalian untuk belajar. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mapel produk kreatif dan kewirausahaan, lebih tepatnya pada bab sikap dan perilaku wirausaha, sehingga bisa kita artikan bagaimana awal mula atau memulai menjadi entrepreneur. Entrepreneur ini bisa juga diartikan sebagai wirausaha, sehingga kita berusaha mempelajari subjek atau orang yang melaksanakan kegiatan. Baik, berikutnya untuk pada materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kita capai yaitu yang pertama, memahami sikap dan perilaku wirausaha. Maka setelah materi ini disampaikan, kalian harus tahu bahwasanya sikap dan perilaku wirausahawan itu seperti apa. Kemudian menganalisis peluang usaha, produk, barang atau jasa, sehingga kalian juga akan belajar tentang peluang, bagaimana usaha tersebut dapat berjalan dengan baik dan sukses. Selanjutnya kalian harus mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Ini artinya kalian berusaha menjelaskan kembali makna dari wirausaha, dan kemudian kalian harus menentukan peluang usaha dari produk atau barang atau jasa yang akan kalian rencanakan. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kalian menyediakan buku tulis khusus mapel PKK atau produk kreatif dan kewirausahaan. Mohon tidak dicampur dengan buku yang lain. Kemudian tentu kalian harus membawa alat tulis, bisa ballpoint ataupun pensil, dan ada setiap pertanyaan dalam PowerPoint ini atau dalam video ini. Yang perlu kalian lakukan adalah menjawab setiap butir pertanyaan tersebut di buku tulis yang sudah kalian sediakan. Pertanyaan biasanya mempunyai simbol warna merah seperti ini yang ada di pojok kiri bawah. Setelah itu tulis jawaban di buku tulis. Dan pesan saya, jangan malas menyimak video dan menjawab soal. Kenapa? Sesuatu itu dapat kalian terima dan dapat bermanfaat tergantung diri kalian menyikapi hal tersebut. Oke, sebagai pembukaan dari saya mempunyai foto atau gambar ini. Tentu kalian tidak asing lagi, bukan? Ini adalah salah satu tanaman yang bahkan mempunyai lagu. Tongkat dan jala cukup menghidupimu, tiada ombak, tiada topan kau temui. Maksud dari tongkat dapat menghidupimu ya ini, karena dengan tongkat yang kita sebut dalam lagu tersebut itu bermakna dari singkong. Tentu kalian pernah merasakan
memakan atau menikmati singkong ini, bukan. Singkong ini juga mempunyai nama lain ubi kayu, atau bisa juga disebut ketela pohon. Jadi ketela pohon, singkong, ubi kayu itu sama pada dasarnya, tinggal penyebutan di tiap-tiap daerah saja yang mungkin berbeda. Atau nama kerennya, nama latinnya yaitu Manihot utilissima. Oke, tahukah Anda bahwasanya singkong ini sangat menjanjikan? Kenapa? Karena singkong ini sangat mudah hidup di berbagai tempat, meskipun kandungan airnya sangat minim. Kira-kira menurut kalian, singkong ini dapat dimanfaatkan sebagai apa saja? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi singkong ini dapat dimanfaatkan sebagai apa? Silahkan dijawab di buku tulis kalian terlebih dahulu. Saya beri waktu kurang lebih 2 menit. Baik, saya kira cukup. Jadi pertanyaan pertama tadi yaitu singkong ini dapat dimanfaatkan sebagai apa saja sih? Kemudian saya berikan sedikit bocoran bahwasannya berikut ini adalah produk olahan singkong, yaitu mungkin kalian tadi ada yang menjawab singkong rebus. Kemudian juga mungkin ada yang menjawab keripik singkong. Tapi kira-kira mana yang lebih mahal dari ketiga ini? Singkong mentah, singkong rebus, atau keripik singkong? Tentu yang paling mahal adalah keripik singkong. Dari segi keawetan, tentu keripik singkong jauh lebih awet daripada singkong rebus. Dan pengolahannya pun lebih terstruktur atau lebih kompleks, karena dijadikan keripik membutuhkan alat, kemudian ketekunan. Contohnya adalah mungkin bisa menggunakan pisau atau menggunakan alat pasrah sehingga bisa lebih cepat. Namun apakah singkong atau keripik singkong di sini paling mahal? Tentu tidak, karena ada yang lebih mahal lagi, yaitu kita sebut brand Kitela, olahan singkong yang diproduksi dalam skala industri dan dikemas secara profesional, disertai dengan bumbu dan label halal, kemudian dapat izin dari BPOM. Tentu Kitela ini adalah produk olahan yang lebih mahal daripada ketiga produk di atasnya. Kira-kira apa yang bisa mendasari hal demikian ya? Jadi pertanyaan kedua dari saya yaitu, mengapa dengan bahan baku yang sama ya, tapi harga barang menjadi berbeda? Mengapa dengan harga barang baku yang sama tapi menjadikan produk olahan harganya berbeda? Silahkan, saya beri waktu kurang lebih 3 menit. Baik, saya kira cukup.
Karena kita sudah mempelajari singkong, saya mempunyai satu bahan baku lagi. Tolong dijawab di buku tulis kalian masing-masing, bagaimana cara memanfaatkan produk ini agar dapat dijual lebih tinggi atau lebih mahal. Silahkan dijawab. Pertanyaan yang kedua, baik, jadi saya coba membantu bahwasannya di nomor sebelumnya ini tadi kan nomor 2, ini 2A, mana yang lebih mahal? Tentu Kitela. Dan mengapa bisa terjadi perbedaan harga? Dikarenakan ada kaitannya dengan materi yang kita pelajari kali ini, yaitu seorang entrepreneur atau wirausaha dapat menyulap atau menjadikan bahan yang kurang begitu diminati atau kurang berharga menjadi sesuatu yang berharga. Hal ini dikarenakan adanya teknik yang dilakukan sehingga produk dari bahan baku ini menjadi lebih berkualitas. Dan kira-kira olahan apa yang bisa dijadikan agar bahan baku ini dapat naik harganya? Mungkin bisa dijadikan satu, pisang goreng atau kolak pisang, kemudian pisang keripik pisang, dan lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan pada bahan baku yang tujuannya yaitu meningkatkan nilai jual dari produk ini. Dan berhubung kalian adalah jurusan di APHPI atau perikanan, tentu saya akan menantang kalian lebih, yaitu di soal nomor 4. Jadi maaf untuk pisang ini tadi soal nomor 3 ya. Kemudian ini soal nomor 4, bagaimana cara agar barang mempunyai harga lebih tinggi. Nah, ini ada ikan. Kalau kita sebutnya ya ikan secara umum lah, biar tidak bingung. Ikan apa Pak? Terserah kalian, anggap saja ini ikan mentah. Bagaimana agar mempunyai nilai jual lebih tinggi? Silahkan, saya beri waktu kalian 2 menit. Baik, waktu cukup. Sebenarnya mengapa sih Pak Dani memberikan hal ini? Karena pada entrepreneur atau wirausaha itu ada beberapa hal penting yang harus kita ambil, yaitu pertama, dengan bahan baku yang murah, bagaimana diolah atau diberikan perlakuan sehingga bahan baku tersebut bisa menjadi lebih mahal berkali-kali lipat. Mengapa? Karena salah satu tujuan dari entrepreneur ini adalah mencari keuntungan atau profit, tapi itu bukan tujuan utama.
kita nanti akan belajar tentang entrepreneur itu apa saja sih tujuannya. Tapi untung atau memperoleh profit ini adalah salah satu hal yang ingin dicapai. Baik, berikutnya entrepreneur atau wirausaha. Kita tadi sudah belajar bahwasannya wirausaha itu sedemikian rupa, tapi apa sih makna atau pengertian dari entrepreneur itu sendiri? Berasal dari kata wira dan usaha. Wira artinya pejuang. Jadi pada zaman dulu itu juga ada dikenal namanya Wiro Sableng yang terkenal dengan ya simbol 212, sehingga Wiro Sableng itu seorang pejuang yang nakal. Sableng itu bisa diartikan ya membangkang, tapi sebenarnya wira ini bisa juga dipakai dalam kata atau kalimat perwira, para perjuang. Kemudian usaha tentu berbuat untuk mencapai tujuan. Tidak ada orang yang bisa mencapai tujuan tanpa berusaha. Ada orang ingin makan tapi dia mager, hanya tiduran saja, apakah bisa? Tentu tidak. Bahkan membuat mie instan itu pun diperlukan suatu usaha untuk merebus air, yang dimulai dari mungkin menyalakan kompor, kemudian membuka kemasan, semua perlu usaha. Dan usaha terbesar juga akan menghasilkan hasil yang besar, sehingga dapat diperoleh makna wirausaha adalah orang yang mampu menciptakan atau merancang suatu gagasan menjadi realita. Jadi tidak hanya bermimpi, karena orang ini mempunyai gagasan, bagaimana gagasan ini bisa diwujudkan. Nah, kira-kira dari dua contoh tadi ada dua bahan baku yang kalian bisa mungkin sudah tidak asing dari produknya. Kira-kira produk apa yang bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan nilai jual lebih tinggi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan kelima. Apakah ini termasuk entrepreneur? Dijawab ya atau tidak. Ria mempunyai puluhan pohon mangga di kebunnya. Ria bosan makan mangga setiap hari, sehingga Ria berinisiatif menjual mangga kupas. Ria membeli gelas minuman dari plastik. Selanjutnya Ria memotong mangga tersebut dan memasukkan mangga ke dalam gelas. Saat berangkat ke sekolah, Ria membawa hasil kreasinya untuk dijual ke teman-temannya. Menurut kalian ini termasuk entrepreneur atau wirausaha atau bukan? 1 menit ya atau tidak. Kemudian sertai sedikit alasan lah. Baik, jadi jawaban yang tepat itu adalah iya, ini adalah salah satu wirausaha atau entrepreneur. Entrepreneur atau wirausaha jangan langsung dipandang suatu bisnis yang besar, tapi meskipun ini adalah usaha yang kecil, tapi ketika dia sudah berusaha dan dapat mencapai tujuan, maka itulah yang dinamakan wirausaha atau entrepreneur. Nah, contohnya mangga yang dikupas tadi seperti ini. Ini adalah produk dari kreasi Ria tadi. Kira-kira menurut kalian, ini pertanyaan ke-6, bagaimana meningkatkan omset atau pendapatan? Kira-kira mangga ini apakah cukup dikemas demikian atau seperti apa? Coba diberikan gambaran kalian, sekaligus ditulis di buku kalian untuk jawaban nomor 6. Kira-kira mangga ini harus diberi apa, kemudian
mungkin dengan kreasi seperti apa agar omsetnya lebih besar. Coba saya beri waktu 2 menit. Waktu habis. Jadi kira-kira bagaimana atau upaya apa yang bisa kalian lakukan? Mungkin Pak Dani akan bisa membantu. Yang pertama tentu diperlukan sebuah brand atau merek dari usaha yang sudah diciptakan. Kenapa? Agar orang tahu ketika saya membutuhkan barang ini, saya harus menghubungi kemana atau saya menghubungi siapa. Maka diperlukan labeling. Mungkin Ria bisa memberikan label pada produk kreasinya ini, disertai mungkin nomor telepon atau alamat, sehingga ketika ada orang memesan bisa lebih mudah. Kemudian ide berikutnya apa ya kira-kira? Tentu diberikan kombinasi warna yang lebih menarik. Bisa itu dengan taburan message atau mungkin selai atau yang lainnya, sehingga menciptakan rasa yang lebih bervariatif. Kemudian bisa juga dipasarkan tidak hanya di sekolah. Ria mempunyai gadget atau HP, dan di era yang sekarang ini tidak menutup kemungkinan penjualan bisa lebih melampaui batas jarak, sehingga bisa dilakukan pemesanan online atau bisa dijual di toko-toko online, tapi dengan catatan bahwasannya produk ini harus awet. Bagaimana caranya? Maka bisa diperlukan teknik-teknik pengeringan yang dijadikan sebagai keripik mangga ataupun yang lain yang sudah banyak dilakukan oleh para entrepreneur sebelumnya. Sebenarnya jika kita berbicara soal omset atau penghasilan, ini tergantung bagaimana si pelaku entrepreneur atau wirausaha ini mempunyai ide-ide kreatif dan inovatif. Dan tentu tidak ada jawaban yang salah. Karena kenapa? Seseorang berani salah itu dikarenakan dia pernah mencoba. Seseorang yang tidak pernah mencoba tentu tidak akan pernah salah. Dan salah itu bukan aib, tapi salah itu adalah proses untuk mencapai suatu keberhasilan. Baik, berikutnya kita tadi sudah belajar tentang macam-macam produk yang bisa disulap harganya jauh lebih tinggi, sehingga kita bisa mengetahui karakter apa saja sih yang harus dimiliki wirausaha. Karakter yang pertama adalah jujur. Karena dalam agama apapun kita diajari untuk bersikap jujur dimanapun kita berada, dalam kondisi dan situasi apapun. Karena barang yang kita jual, jika kita tidak jujur, maka akan cepat mengalami kehancuran. Mungkin sepintas barang itu jika kita tidak jujur maka lebih cepat lakunya, tapi namanya konsumen atau pembeli tidak akan tertipu kedua kalinya, maka kejujuran harus kita junjung tinggi di sini. Kemudian yang kedua, inovatif. Inovatif itu artinya bahwasannya barang ini mampu mengcover atau menunjang kehidupan pada saat itu, atau bisa juga dikatakan barang ini itu mengalami proses pembaruan
dari barang-barang sebelumnya. Contoh, sapu yang bisa digantikan oleh vacuum cleaner penyedot debu, itu salah satu bentuk inovatif. Kemudian barang-barang yang mungkin contohnya tadi adalah ikan bisa dijadikan sebagai sarden sehingga lebih awet, itu juga salah satu produk yang sangat inovatif. Kemudian mandiri di sini bukan berarti sesuatu dikerjakan sendiri, bukan. Tapi mandiri di sini adalah ketika sesuatu permasalahan dihadapi, dia tidak mudah atau tidak menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Mandiri artinya di sini dia dapat mempekerjakan dirinya melebihi dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Contoh, sebelumnya mungkin dia hanya mampu menjual 10 unit produk per hari. Ternyata dalam jangka waktu 1 bulan kemudian dia mampu menjual produk 20, menjual produk sehari lebih dari 20. Kemudian dia dapat menangani pemasaran, kemudian marketing. Awalnya mungkin sendiri, tidak apa-apa karena memang diperlukan suatu usaha yang keras di awal. Kemudian yang keempat, berani. Tidak ada entrepreneur yang penakut, karena meskipun dia gagal, dia tetap akan mau mencoba sampai dia berhasil. Dan yang kelima, kreatif. Kreatif ini faktor mutlak, karena kenapa? Entrepreneur yang mempunyai jiwa kreatif akan dapat melahirkan produk-produk baru. Kemudian ini bersanding dengan inovatif. Kepemimpinan, ketika suatu sistem sudah kompak, sudah solid, ini dikarenakan adanya kepemimpinan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan bisnis atau wirausaha kalian yang besar kelak kalian pimpin dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana, adil dan jujur, maka akan melebarkan sayap bisnis kalian. Kerjasama ini penting, mengingat tidak ada seseorang pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Kita semua butuh kerjasama dari berbagai elemen, dari berbagai bidang. Kemudian komunikasi. Seseorang yang bisa berkomunikasi dengan baik dapat menyampaikan tujuannya atau maksud dan tujuannya dengan baik pula. Tidak lucu jika seorang sales atau penjual tidak dapat mempromosikan barang dagangannya. Kemudian yang ke-9, percaya diri. Karena percaya diri ini menjadikan seseorang akan tampak lebih elegan, lebih berwibawa, lebih bermartabat. Dan yang ke-10 adalah pantang menyerah. Produk tidak diminati atau tidak laku belum tentu karena produknya itu adalah produk yang jelek. Mungkin saja target pasarnya bukan di sana. Sebagai contoh, kalian mau jual ayam goreng pada anak usia balita, tentu tidak akan laku karena itu bukan target pasarnya. Kalian menjual bubur tim atau bubur halus tentu pada target yang tepat, yaitu pada ibu-ibu yang mempunyai anak kecil. Maka pilihan target pasar itu harus tepat. Dari ke-10 ini jika kita buat rangkuman atau singkatan kira-kira apa ya? Kalau saya mungkin bisa memberikan singkatan
Oke, kita singkat JIMAP Kampat Patu. JIMAP singkatan dari jujur, inovatif, mandiri, berani. Kampat artinya ada 4K, maka K4, Kampat. Kreatif, kepemimpinan, kerjasama, komunikasi. Dan yang kedua 2P atau tu, 2P, patu. Ya, kalian bisa memberikan singkatan menurut hal-hal yang lebih mudah. Jadi di sini mencobanya membantu kalian. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan karakter menurut Bigrave ada beberapa, yaitu yang pertama dream, keinginan. Seseorang entrepreneur mempunyai keinginan yang tinggi. Dengan keinginan itu dia akan bisa membuat keputusan apa yang dia ambil. Kemudian dari keputusan itu dia bisa membuat tindak lanjut atau langkah apa yang harus aku lakukan. Kemudian baru langkah itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, diimbangi faktor dedikasi. Dedikasi itu memperkuat dari pelaksanaan itu. Kemudian tidak kenal lelah dan fokus. Dan kemudian selanjutnya merinci setiap masukan, setiap saran ataupun bentuk kegagalan apa yang pernah dia alami, dia catat agar tidak terulang kembali. Dan fokus pada tujuan, bukan omongan orang lain. Dengan fokus pada tujuan, maka orang itu akan tetap bisa menuju rel yang pas. Sebagai contoh, kereta api yang mempunyai tujuan dari Surabaya ke Jakarta tentu harus melewati rel yang sudah ditentukan. Ketika kereta itu tidak pada rel yang sebenarnya tentu, kereta itu tidak akan mencapai tujuan, yaitu sampai ke Jakarta. Dan yang berikutnya adalah uang bukan tujuan semata, karena jika uang hanya tujuan semata, maka entrepreneur akan menghalalkan segala cara meskipun itu adalah cara-cara kotor, dan itu sangat tidak dibenarkan. Dan berikutnya adalah berbagi tugas atau bekerja sama. Seseorang yang bekerja sama itu bukan berarti menunjukkan dirinya lebih lemah dari sekelilingnya. Justru orang yang berbagi tugas itu adalah meringankan bebannya. Selain itu, ketika beban itu atau tugas itu dipikul pada orang yang tepat, maka akan menghasilkan hasil yang lebih baik pula. Jangan pernah memaksakan mengerjakan sesuatu sendiri jika itu bisa dikerjakan bersama-sama, tapi itu tidak berlaku pada ujian. Oke, kalau saya membuat rangkuman sedikit dari karakter wirausaha tadi, yaitu cukup 3, yaitu sebelumnya di sini bisa disingkat 10D. Mengapa 10D? Karena di sini D semua, jadi 10D. Dream, decisiveness, George, determination, dedication, devotion, detail, destiny, dollar, dan distribute. Berikutnya prinsip ATM, yaitu amati, tiru, modifikasi. Kita awalnya mengamati suatu produk yang mungkin sudah dibuat oleh orang lain, kemudian kita tiru. Namun harus kita lakukan modifikasi agar apa? Kita mempunyai nilai yang beda dari produk yang telah dibuat oleh orang lain itu. Karena jika sama, maka tentu kita kalah start yang pertama. Selain itu, barang tiruan yang tidak dimodifikasi itu bisa dikatakan pembajakan. Maka amati, tiru, dan modifikasi. Sekarang saya pancing kalian, kira-kira produk apa yang hampir sama tapi mengalami modifikasi? Banyak sekali. Contohnya adalah mie goreng.
Ada mie Indomie, ada mie sedap. Eh, Pihak kedua brand ini mempunyai produk yang hampir sama, bisa dikatakan sama, yaitu mie instan. Tapi apakah rasanya sama? Tentu tidak. Apakah kemasannya sama? Tentu juga tidak, tapi sudah mengalami modifikasi. Dan dari dua brand ini tentu mempunyai pasar yang berbeda, konsumen yang berbeda. Mungkin ada seseorang yang suka Indomie, ada yang suka mie sedap, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita harus belajar wirausaha? Atau kenapa kita harus menjadi entrepreneur? Yang pertama adalah profit, keuntungan. Kalau berbicara keuntungan, ini tidak lepas dari yang namanya uang. Tapi tidak hanya uang, di sini profit di sini bisa dikatakan adalah kebermanfaatan untuk orang lain. Bisa dibayangkan berapa juta atau bahkan berapa miliar orang yang akan terbantu jika produk kita ini benar-benar bermanfaat. Kemudian peningkatan kemampuan. Seiring dengan perubahan zaman, maka kita dituntut untuk selalu mengikuti perubahan zaman itu. Dan dengan kemampuan kita yang hanya stagnan, tentu kita tidak bisa menggapai itu. Maka perlu peningkatan kemampuan agar kita bisa mengejar arus dari globalisasi ini yang sangat deras. Bahkan kompetitor atau lawan bisnis kita ke depannya itu jauh lebih banyak. Kemudian kebebasan. Seseorang entrepreneur tidak terikat jam, tidak seperti orang yang kerja di kantor ataupun yang lain. Tapi tentu kebebasan ini tidak dapat disalahartikan. Sebebas-bebasnya tidak, tapi dia mempunyai target, jam berapa aku harus bekerja dan jam berapa aku harus mengakhiri. Kemudian lapangan kerja. Jadi entrepreneur sejati akan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ketika 1, 2 atau bahkan ribuan karyawan memperoleh gaji dari kalian, sejatinya kalian telah menghidupi keluarga mereka. Maka keberkahan itulah yang akan mengalir pada diri keluarga itu dan diri kalian. Maka semoga ketika kalian menjadi entrepreneur, kalian dapat membuka lapangan kerja minimal untuk sekeliling kalian, dan lebih luas adalah untuk masyarakat pada umumnya. Berikutnya adalah faktor keberhasilan wirausaha. Yang pertama adalah pelaku itu sendiri. Pelaku meliputi kepribadian, ilmu, dan pengalaman. Tentu kepribadian adalah hal yang mutlak dan wajib dimiliki. Kepribadian di sini tentu kepribadian yang mulia, kepribadian yang baik. Karena tanpa sopan santun, tanpa attitude, tanpa tindakan yang baik, seorang wirausaha tidak akan bisa dapat menjangkau target konsumennya. Kemudian ilmu, dia juga harus paham bagaimana dia menciptakan produk, kemudian memasarkan produk, sampai dia menghitung berapa penghasilan bersih, berapa penghasilan kotor, dan berapa harus dia memberikan gaji kepada karyawannya. Tentu ini diperlukan ilmu. Dan yang ketiga adalah pengalaman. Pengalaman ini bisa pengalaman dari diri kita atau pengalaman dari orang lain, karena bisa jadi orang lain itu menjadikan pengalaman orang lain bisa jadikan kita pelajaran agar kita tidak terjebak pada kegagalan yang sama. Kemudian perencanaan ini sesuatu yang direncanakan dengan sempurna belum tentu sesuatu itu berhasil, apalagi tidak direncanakan. Maka perencanaan ini adalah hal yang mutlak. Tidak bisa kalian tiba-tiba menciptakan suatu produk atau bergerak di bidang jasa tanpa perencanaan.
Kemudian yang ketiga, pemasaran. Ketika produk ini sudah tercipta, langkah apa yang dilakukan agar dapat sampai ke tangan konsumen. Dan berikutnya adalah faktor keuangan. Ya, memang tidak bisa dipungkiri ketika seseorang yang modalnya banyak, tentu usaha atau bisnisnya bisa berkembang lebih cepat, tapi belum tentu, karena di zaman sekarang ini seseorang jika hanya mengandalkan faktor keuangan tanpa mengandalkan pelaku perencanaan pemasaran tidak akan berhasil. Keuangan hanya penyumbang seperempat dari 4 proses ini. Jadi jangan pernah minder dengan modal yang sedikit. Bisa jadi modal sedikit itu menjadi pemicu semangat kita untuk lebih berusaha. Berikutnya adalah peluang usaha. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya target pasar juga harus jelas. Jika target pasarnya kita tidak tahu, lantas kemana kita harus menjual produk. Semisal kalian mau menjual perlengkap, menjual makanan bayi, tentu target pasar kalian juga harus ke ibu-ibu, bukan ke orang-orang yang masih muda yang belum mempunyai anak. Kenapa? Karena target pasar yang jelas, otomatis si pelanggan atau konsumen itu pasti akan mencari produk kalian. Kemudian orisinil itu artinya barang itu tidak bajakan. Sebagai contoh, ketika barang bajakan itu mungkin akan laku keras, tapi cepat atau lambat barang itu pasti tidak akan bertahan lama. Kemudian sesuai passion, peluang usaha sesuai passion akan dapat terus berkembang. Karena kenapa? Ketika kita menjalaninya dengan sepenuh hati, maka tidak akan pernah tercipta rasa bosan itu. Dan yang keempat, harus adaptif, artinya dapat mengikuti perubahan zaman. Jadi usaha bagaimanapun harus sesuai dengan keadaan di zaman itu. Jangan pernah memaksakan produk kita diterima orang lain, tapi kitalah yang harus kita harus membuat produk kita dapat adaptif atau dapat mengikuti perubahan zaman. Nah, bagaimana kita bisa merencanakan di awal? Kita lakukan analisis SWOT, yaitu singkatan dari SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength ini adalah kelebihan. Kira-kira kelebihan apa yang dimiliki oleh produk kita, atau ketika kita menjual produk ini di tempat X, kira-kira apa kelebihannya. Sedangkan weakness adalah kekurangan. Kemudian sedangkan opportunity ini adalah kesempatan, dan threat ini adalah kelemahan. Sebagai contoh, kalian mau menjual payung di saat musim kemarau, tentu itu akan resiko dari threat atau kelemahannya sangat tinggi, mengingat payung memang bisa digunakan untuk cuaca yang panas, tapi alangkah lebih baiknya menjual payung di saat musim penghujan, karena tentu strength di saat musim penghujan itu jauh lebih tinggi permintaan payung daripada di musim kemarau. Dan masih banyak lagi yang harus kita pertimbangkan. Jadi kita pikirkan dulu kelebihannya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian peluangnya apa, dan selanjutnya kita pikirkan jebakan atau ancamannya apa. Tentu yang harus diperkuat di sini adalah strength dan opportunity. Ini harus lebih dominan, mengingat kita seorang entrepreneur harus mengetahui kelebihan dan peluang dari apa yang akan kita lakukan atau produk kita itu. Jika kita tidak tahu, lantas bagaimana kita meyakinkan ke orang lain? Jadi pada kuncinya entrepreneur itu adalah
seperti ini. Berperang tanpa senjata adalah bunuh diri. Namun banyak senjata namun tidak bergerak juga tidak ada artinya atau tidak akan menang, dan tidak akan tercapai langkah 1000 tanpa langkah pertama. Arti dari semua ini adalah kita harus mulai, karena sesuatu yang hanya kita pikirkan tanpa kita perbuat tentu tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi kunci entrepreneur atau wirausaha adalah bisa kita ambil, yaitu kata mulai atau let's start now, atau mari kita mulai sekarang. Kita belajar dari internet, dari buku, apa yang akan kita lakukan. Tentu saat kita mempunyai keinginan yang keras atau keinginan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan banyak orang juga yang akan membantu kita. Baik saudara sekalian, setelah kita mempelajari materi tentang sikap dan perilaku wirausaha, kemudian dilanjutkan tentang peluang usaha, maka pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan tes atau evaluasi diri kita tentang seberapa materi dapat kita terima dengan baik. Dan di sini sudah ada link untuk masuk ke kuis online. Yang kita gunakan adalah Quizizz. Kita klik saja langsung. Kemudian di sini ada efek suara, kita aktifkan. Kemudian kita inputkan nama kita, Hikmah Ramadhani. Kemudian coba lagi. Kurang lebih soal yang ada di tes ini ada 19 soal, sehingga harapannya kita bisa menyelesaikannya dengan tepat dan cepat. Mulai game. Saya kok merasa deg-degan. Faktor-faktor pendukung keberhasilan wirausaha. Faktor pendukung itu tentu ada manusia, faktor keuangan, dan faktor organisasi. Karena kreatif dan inovatif ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha, maka jawaban yang paling tepat adalah faktor manusia, faktor keuangan. Berikutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Keterampilan itu tentu seorang wirausaha harus kreatif dan inovatif, karena dengan adanya itu dapat menghasilkan suatu produk atau jasa yang lebih tepat guna, yaitu kreatif dan inovatif. Kemudian proses dan tata kerja yang terdapat pada setiap usaha disebut. Hal ini disebut administrasi. Namun di sini ada dua, administrasi usaha dan administrasi secara umum. Karena di sini adalah tata kerja pada setiap usaha, maka kita titik beratkan pada administrasi usaha. Innovating entrepreneur, inisiatif entrepreneur, Fabian entrepreneur, drone entrepreneur ini termasuk tipe wirausaha, yaitu ada wirausaha yang sangat inovatif, kemudian inisiatifnya tinggi, dan lain-lain. Selanjutnya, sebagai seorang wirausahawan, seseorang harus memiliki kepekaan dalam mengamati perubahan situasi dan kondisi lingkungan. Tentu situasi dan kondisi yang selalu berubah dalam masyarakat bagi seorang wirausahawan adalah suatu yang selalu berubah. Itu tentu adalah suatu ancaman jika tidak pandai-pandai menempatkan diri. Berikutnya,
jujur, tekun, mengutamakan keorisinilan, memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri. Kita sudah belajar itu, maka itu termasuk sikap atau perilaku wirausaha. Tentu ini adalah sikap. Oh, ternyata salah. Salah satu syarat menjadi wirausahawan yang sukses. Kira-kira yang paling tepat adalah berpikir luas. Perhatikan pernyataan berikut. Semua ini adalah perubahan. Berdasarkan pernyataan tersebut yang bukan pernyataan tentang peluang usaha. Ingat, ini yang bukan tentu nomor 4, karena usaha atau bisnis orang tua itu bukan termasuk suatu peluang usaha. Berikutnya, sektor usaha yang dapat menjadi peluang usaha antara lain, karena titik poinnya di sini adalah usaha, maka yang paling tepat adalah jasa. Kemampuan seseorang manajer untuk mengendalikan risiko dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Tentu ini disebut kemampuan seseorang, berarti kewirausahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landas faktor materi, suatu sistem, prosedur, dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan sesuai dengan haknya. Karena ini adalah kegiatan yaitu melalui sistem dan sesuai kepentingan haknya adalah pelayanan. Unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Tentu ini adalah manusia itu sendiri, karena tanpa adanya manusia, uang, pasar, materi, metode tentu tidak akan berlaku, karena manusia menjadi subjek terpenting di sini. Berikutnya, sikap dan perilaku wirausaha adalah ini adalah cara pandang dan pola pikir mindset atas segala hal yang dihadapinya. Karena wirausahawan ini bisa sukses atau tidak tergantung cara berpikir dia. Berikutnya, dalam memetakan peluang usaha, produk kreatif, dan atau kelayakan sebuah usaha dapat menggunakan kelayakan usaha. Tentu ini adalah menggunakan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengarahkan sumber daya berkaitan ini adalah seseorang, maka pelakunya. Maka jawaban yang paling tepat adalah subjek itu sendiri, yaitu wirausaha. Segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan pada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Bersifat fisik maupun non fisik, tentu ini adalah sebuah produk, karena produk bisa secara fisik ataupun non fisik. Ability, attitude, plan, attention, action.
Ini adalah termasuk pelayanan yang paling optimal atau kita sebut pelayanan prima. Memuaskan atau sesuai dengan keinginan pelanggan. Untuk mencapai hal itu diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan, merupakan manfaat, tujuan, konsep, arti, tujuan. Tentu ini adalah tujuan pelayanan prima. Dan ini adalah soal terakhir. Kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman merupakan salah satu metode analisis, yaitu kita sebut SWOT analisis, SWOT. Baik, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tes, dan sayang sekali kita belum bisa menjawab semuanya dengan benar. Kita tadi kalau tidak salah satu ya. Ini sebagai evaluasi kita, bahwasannya semakin kita belajar dan mencoba, tentu akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Tepat, benar 18, salah 1. Jadi ini nanti yang akan juga kalian mainkan, rekan sekalian, bahwasannya setiap kita belajar tentu kita harus melaksanakan evaluasi, baik itu evaluasi diri atau evaluasi yang diberikan oleh guru. Karena kenapa? Dengan evaluasi itu kita akan mengukur seberapa pemahaman kita terhadap materi tersebut. Dan ini penting agar kita tidak, yang pertama, tidak terlalu sombong, kemudian yang kedua, kita lebih mawas diri, karena dengan pengetahuan yang kita miliki itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak kita gunakan dalam hidup kita.